Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, para ikhwah dan akhwat, para santri, hafizakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah pada kesempatan malam hari ini kembali kita bersua. Saya secara pribadi sangat berbahagia bisa berada di tengah-tengah ikhwah dan akhwat sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai segala apa yang kita lakukan insyaallah, dan menjadikan segala apa yang kita kerjakan ini menjadi pemberat pada timbangan amalan kebajikan kita di hari kemudian nanti insyaallah. Fi yaumin la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Para anakku santri, kalau bisa semua aktivitasnya dihentikan, duduk yang tenang insyaallah. Masya Allah. Harap anak-anak kita ini, para santri, selalu didoakan ya, semoga mereka semua bisa menjadi penghafal Al-Quran dan bermanfaat untuk umat dan bangsa dan agama kita yang mulia insyaallah di masa yang akan datang ya. Jadi mereka-mereka inilah pelanjut perjuangan ke depan ya. Kita ini akan sebagaimana kata Allah, walladzi ja'alakum khalaifa fil ard. Dialah Allah yang menjadikan kalian itu khalaif, bergantian hidup di dunia. Makanya kita harus persiapkan sejak dini generasi yang menggantikan kita, yang lebih baik, yang lebih saleh, agar kemudian bumi Allah ini diwarisi oleh orang-orang yang saleh insyaallah. Pada malam hari ini, sebagaimana yang telah disampaikan, kita memilih tema yaitu tadabbur beberapa ayat terakhir dari surah Al-Mu'minun. Ini mengapa saya memilih tema ini, karena bertepatan waktu kami membaca hizb ini, saya tertarik untuk menyampaikan kandungan-kandungannya kepada para jamaah sekalian. Terutama ayat-ayat yang terakhir ini yang sangat luar biasa. Dan Al-Quran semuanya mau'izah, semuanya nasihat dan wejangan untuk semakin mengingatkan kita dengan kampung akhirat, tempat tinggal kita yang sebenarnya, mengingatkan kita dengan Allah, dan untuk menjadikan hati-hati kita ini semakin lunak, tidak menjadi hati yang keras. Karena Allah mengatakan, fawailul lil qasiyati qulubuhum li dzikrillah. Sungguh celaka orang-orang yang hatinya keras untuk mengingat Allah. Jadi salah satu di antara cara untuk melunakkan hati adalah dengan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal." Andaikan Al-Quran ini kami turunkan pada jabal, sebuah gunung yang keras itu, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, maka engkau akan melihatnya itu menjadi takut ya, bahkan bisa meleleh karena takutnya kepada Allah ya. Makanya untuk mengobati hati yang keras yaitu dengan Al-Quran ya. Salah satu di antara obat agar hati kita ini tidak menjadi keras, maka berbanyaklah berinteraksi dengan Al-Quran. Sesibuk apapun kita ya, sesibuk apapun kita, usahakan setiap hari ada waktu untuk Al-Quran. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang setiap saat disebut namanya, yang terkenal dengan kuluasan ilmunya, yang telah meninggalkan kepada kita warisan dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang-orang berkata kalau beliau berbicara tentang tafsir, orang mengira bahwasanya beliau tidak mengkhususkan diri dalam menuntut ilmu kecuali pada cabang ilmu tafsir. Kalau berbicara tentang fikih juga demikian, orang mengira beliau tidak mengkhususkan diri menuntut ilmu kecuali pada cabang ilmu fikih. Begitu pula pada ilmu-ilmu yang lain. Namun di akhir hidupnya beliau menyampaikan penyesalannya dan mengatakan, aduhai, andaikan seluruh umurku saya jadikan untuk Al-Quran. Ya, padahal kehidupan beliau penuh dengan ilmu. Namun beliau pun masih merasa kurang waktu yang diberikan untuk Al-Quran.
Makanya yul ikhwah wal akhawat, mari kita terus menjadikan Al-Quran ini sebagai teman kita dalam safar kita, dalam mukim kita, dimanapun kita berada. Maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dan ketenangan di dalam hati-hati kita.